Informasi pertama, setelah disorot publik dan didesak agar penyelidikan kembali dibuka, kasus pemerkosaan oleh aparatur sipil negara kepada ketiga anak kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan berpeluang untuk memasuki babak baru Jumat sore. Kapolres Luwu Timur mendatangi kediaman ibu ketiga korban. AKBP Sylvester Simamora yang baru menjabat sebagai Kapolres Luwu Timur pada Juli 2021 ini mengklaim telah bertemu dengan ibu korban sebagai pelapor dalam kasus pemerkosaan yang menimpa ketiga anaknya. Sylvester berjanji polisi akan bekerja serius dan profesional dalam mengusut kasus ini. Polres Luwu Timur juga terbuka jika ibu korban kembali menyampaikan laporan baru setelah penyelidikan kasus ini dihentikan pada 2019 lalu. Kita tahu bersama ini adalah kasus anak-anak dan ini sangat-sangat perhatian publik, sehingga kita tidak bisa melakukan upaya penyelidikan yang serampangan atau upaya penyelidikan yang tidak serius. Kami hanya menunggu bukti-bukti yang akan disampaikan. Bukti tersebut akan dibawa pada hari Selasa minggu depan. Kita tunggu saja seperti apa bukti-buktinya, nanti kita akan proses bagaimana apakah ini bisa untuk dijadikan bukti untuk upaya penyelidikan ke depannya. Informasi paling akhir terkait kasus ini kita tanyakan jurnalis Kompas TV Abrianto Jabri di Makassar, Sulawesi Selatan. Abrianto, setelah begitu kuatnya desakan agar penyelidikan kasus pemerkosaan terhadap 3 anak di Luwu Timur ini untuk kembali dibuka, seperti apa upaya terbaru dari pihak ibu korban sebagai pelapor? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Hingga saat ini ibu korban sendiri bersama kuasa hukumnya yang dibantu oleh LBH atau Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar sejauh ini terus berupaya untuk menangani kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tua kandung sendiri, dalam hal ini ayah kandung dari ketiga anak ini sendiri. Namun sejauh ini kuasa hukum dari korban yaitu LBH atau Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar akan melakukan konferensi pers mengenai kasus ini, dan untuk selanjutnya mengenai kasus ini tidak lagi dilimpahkan ke Kepolisian Polres Luwu Timur. Tadi saya sempat berbincang bersama kuasa hukum korban Radi dan juga saudara bahwa untuk kasus ini tidak lagi dilimpahkan ke atau dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Luwu Timur, tetapi akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Pertanyaannya, mengapa harus di Mabes Polri? Bukan berarti bahwa kinerja kepolisian di Luwu Timur tidak memuaskan. Namun sebelumnya memang pada tanggal 10 Oktober 2019 lalu, keluarga korban sempat melaporkan kasus ini, namun pada tanggal 10 Desember 2019 juga kasus ini ditutup karena tidak adanya bukti yang cukup kuat sehingga polisi dapat menetapkan ayah korban sebagai tersangka ataupun menahan terduga pelaku. Dan hingga saat ini juga kuasa hukum dari korban yaitu LBH Kota Makassar akan meminta Polri yang menangani kasus ini, bukan Polres Luwu Timur, dan satu-satunya upaya dengan menegakkan hukum sesuai dengan proses yang berlaku, apalagi kita ketahui saat ini bahwa ketiga korban masih sangat di bawah umur. Meskipun demikian juga Radi dan juga saudara, bahwa sebelumnya Polres Luwu Timur telah mendatangi atau mengunjungi rumah korban sendiri, yaitu orang tua korban yang berinisial RS yang menjadi korban asusila oleh mantan suaminya. Dikatakan mantan suaminya memang karena pada tahun 2016 Radi dan juga saudara, ayah dan ibu mereka ini sudah berpisah sejak tahun 2016 yang lalu. Banyak informasi yang beredar, apakah memang betul kasus ini terjadi atau kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya, ataukah memang hanya dendam di antara hubungan mereka berdua. Tapi kuasa hukum korban sendiri tidak ingin mengambil kesimpulan untuk masalah pribadi orang tua mereka masing-masing, namun lebih ke menyelamatkan psikologi anaknya di masa yang akan datang. Apalagi kasus ini menurut LBH banyak kejanggalan bahwa sudah cukup bukti yang kuat untuk kasus ini dibuka kembali agar betul-betul kepolisian, khususnya nantinya jika kasus ini dilimpahkan ke Mabes Polri, agar betul-betul polisi dapat mengusut kasus ini hingga tuntas. Apalagi kita ketahui sekarang begitu viral di media sosial bahwa para netizen memberikan hashtag mereka dengan percuma lapor polisi, seperti itu Radi.
Ya baik, Abri, lalu ibu korban ini akan membawa kasus ini ke Mabes Polri rencananya. Nah, apakah ini artinya pihak korban tidak yakin dengan komitmen Polres Luwu Timur untuk menangani kasus ini? Iya, Radi dan juga saudara mengenai kasus ini yang nantinya akan dilimpahkan kepada Mabes Polri, khususnya kepada kuasa hukum korban sendiri. Yang pertama karena memang sebelumnya yang harus kita garis bawahi Radi dan juga saudara, kasus ini sebelumnya sudah dilaporkan pada tanggal 10 Oktober tahun 2019 namun sudah ditutup atau dihentikan pada 10 Desember 2019 yang lalu juga, artinya sudah 2 tahun yang lalu selesai namun kembali viral. Mengapa dilimpahkan ke Mabes Polri? Karena tidak puasnya keluarga korban, terkhususnya ibu kandung dari ketiga korban ini atas kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Namun tidak menutup kemungkinan, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Ezulpan mengatakan bahwa jikalau orang tua korban, dalam hal ini ibunya, memiliki bukti baru termaksud kuasa hukum, memiliki bukti baru untuk melanjutkan kasus ini, maka polisi pun di Kepolisian Polda Sulawesi Selatan akan membantu untuk melanjutkan proses kasus pemerkosaan yang diduga maksud kami dilakukan oleh orang tua kandung oleh ketiga anak ini yang masih di bawah umur, Radi. Baik, Abrianto Jabri dari Makassar, Sulawesi Selatan melaporkan, terima kasih.